Formatnya kayak gimana, Gas? Formatnya kita bakal adu, kita bakal punya gacoan sendiri-sendiri nih. Betul, kita debatin ya. Yoi. Bentar ya. Buat apaan sih? Ini motor tahun berapa sih? Kok nggak ada sih? Hai dan kembali lagi di Autonet Max. Kali ini dengan Audi dan tetap dua host lagi, ada Martin dan ada Bagas. Nah, kali ini kita akan tetap membahas video komparasi ketiga motor Matic entry level ini. Dan ini part keduanya. Di mana part keduanya ini kita menjawab beberapa permintaan dan masukan dari viewer kita mengenai apa yang mau diuji dari tiga motor ini. Nah, kebetulan kita punya menu lengkap nih ya buat ketiga motor ini. Jadi nanti ada performance test, ada rideability-nya seperti apa, ada fuel consumption yang paling demen nih dia nih. Iyalah. Pasti Sama seneng. ada tuh lagi kemampuan nanjaknya seperti apa. Cuman biar adil, yang ngetes bukan kita bertiga. Iya dong. Ntar pada saling ngejagoin kan. Iyalah. Nah, yang ngetes akan ada bintang tamu yang lebih enak dilihat daripada lebih enak kita. daripada kita bertiga. Biar nggak bosen, biar nggak Silakan, bosen. silakan. Bintang tamunya kita perkenalkan sekarang nih. Silakan. Halo. Boleh Nama gue memperkenalkan? Sharon. Oh, namanya Aku Sharon. salah satu lady biker di Jakarta. Kayaknya dibuka dulu deh, biar kelihatan. Buka Biar dulu penonton ya. lihat, biar Nah. penonton lihat. Iya. Nah, Dipakai lagi ya. dipakai saya lagi gitu biar kan. prokes nih kita. Pasti ada yang Biar langsung prokes. nanyain IG-nya nih ya kan. Nah. Ntar dicantumin. Nanti Tadi dicantumin. cantumin terus. Ada di sini ya. Siap, siap. Nah, yang pasti nanti Sharon akan mengetes ketiga motor ini biar adil. Nanti juga kita akan mintakan pendapat dia seperti apa. Jadi nanti ada 4 orang nih ngasih pendapat mana yang paling value for money. Jadi, mau tahu detailnya? Stay tune di video ini. Sebelum bahas kepraktisan, motor ini kan sering dipakai nih ya sama emak-emak atau lady bikers. Nah, karena kebetulan kita ada hostnya nih sekarang, kita mau nentuin nih dari ketiga motor ini mana yang paling gampang digunain standar tengahnya. Karena tadi aku udah nyobain tiga-tiganya nih untuk standar tengahnya. Menurut aku paling gampang itu Beat. Karena kan enteng dan tumpuhan standar tengahnya itu nggak terlalu tinggi. Untuk yang kedua, posisi kedua menurut aku Yamaha Gear. Karena walaupun agak berat tapi tumpuan standar itu rasionya lebih enak aja untuk nyaman gitu untuk dibenerin. Dan yang paling terakhir, maafkan aku, tapi next, walaupun enteng tapi ratio untuk berdiriin nih standar tangannya tuh agak tinggi, jadi aku agak kesulitan dan nggak seimbang sih. Oke, sekarang yang nggak kalah penting, kita mau bahas tentang kepraktisannya. Seperti kalian tahu ya, ketiga motor ini nih dipakai sehari-hari. Emak-emak pakai buat belanja. Kurir-kurir juga banyak yang pakai. Yang harus diperhatikan tentu adalah seberapa banyak motor-motor ini bisa membawa barang. Dan seberapa safety dia bisa membawa barang ini. Dalam arti, dia nggak boleh keluar dari sisi terluar dari motor ini, sampingnya. Kalau ke atas memang nggak ada batasan, tapi jangan bawa kulkas ya kalau menurut gue sih. Dan diusahakan juga posisi riding harus tetap enak, nyaman, dan tetap aman. Kaki nggak boleh terlalu keluar, jangan terlalu lebar juga posisi kakinya.
Nah, sekarang udah kelihatan kan siapa yang punya practicality lebih baik. Cuman baik lagi ya, kalau kalian sampai harus bawa barang-barang yang agak oversize, itu upayakan jangan sampai keluar dari stang. Karena kan nanti pengaruh juga waktu kalian masuk-masuk. Plus posisi duduk juga kembali lagi harus sestabil mungkin. Jadi kalian tetap bisa mengontrol motor kalian. Buat kalian yang bawa barang banyak, itu diperhatiin ya. Ya, Jangan betul. sampai salah-salah. Rewel amat. Motor mah yang penting bisa gelinding. Paketnya dikirim pakai ini. Ya. Kalau nggak ini gitu. Kalau kagak Iya. ini gitu ya. Aduh. Yaudah. Nah, sekarang kita tes bagasinya lewat jas hujan ini. Gampang kan? Tapi kompensasinya adalah akinya jadi di dek bawah dan joknya lebih tipis. Pengaruh sih ke ridingnya. Nanti kita coba aja. Untuk gear, dia memang tidak selega rivalnya, tapi balik lagi karena dia ada aki di sebelah sininya, otomatis karena akinya di sini, decknya bisa lebih ke bawah dan space di sini juga tidak mengurangi ketebalan jok. Tetap nyaman. Untuk next, kita lihat. Kecil amat. Baju, celana. Baju lebih penting. Oke, setelah kita bahas kepraktisan, sekarang sesi yang paling kalian tunggu pastinya. Yaitu kita akan bahas riding. Kita serahkan ke Sharon. Oke, sekarang sampai juga pada kesimpulannya. Nih Akhirnya. mukanya belum pada cuci muka semua kelihatan. Pada capek. Akhirnya deh ya. Emang kucel dasarnya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan komparasi ketiga motor Matic entry level kali ini. Nah, kesimpulannya apa? Kita bahas mulai dari practicality dah, Ya. atau kepraktisannya. Pemenang mutlak dong. Ya boleh sih, karena decknya luas. Enak karena decknya luas. Tapi soal bagasi, masih Ya, luasan Beat. itu harus diakuin juga. Ya kan? Bagasinya Beat juga cukup lega ya. Sebenarnya Next juga Next kapasitas decknya juga lumayan ya. Iya. Cuman Deck sayang kan? bagasinya, Deck, ya, iya. bagasinya harus berkorban lah salah satu. Pilih celana atau Baju. jaket. Baju. Kalau gear ya udah dia gede, bawahnya gede, decknya gede, Gede. double hooknya juga lumayan. Kalau Beat ya bagasi aja sih. Ya, jadi no contest lah ya ibaratnya. Sekarang performa lu gas. Nah, ngomongin soal performanya nih ya, kita lempar ke host undangan nih. Sharon, bagaimana menurut Sharon soal Honda Beat? Beat, Iya dong, tarikan awalnya ada, ada. akhirnya Akhirnya nggak ada. nggak ada. Ngumpet ya? Bukan nggak ada, kosong aja, dikit. Hampa tiba-tiba sih. Kosong. Alah. Iya, kalau untuk handling, Handlingnya? enak sih, ramping. Kalau macet-macetan tuh nyelip-nyelipnya tuh enak gitu. Jadi nggak, mungkin karena aku biasa bawa motor gede, jadi pas motor enak banget gitu nyelip-nyelip. Oke, Pas oke. kecilnya tuh ramping banget. Tapi masih bagus buat komuter kan? Iya. Ya. Menurut aku untuk pekerja yang suka kerja kantoran naik motor, Beat udah cukup lah. Oke. Nah, Enak gitu. Kalau gear, Kalau gear, nah enak lah, Tuh. beda lah. Lebih tadi ngomongnya buat kantoran dia tuh. Kalau Iya, ini iya, itu lebih kan- lebih bersemangat ngomongnya. iya sih. Iya sih. kalau gear lebih berbobot, Tuh. kayak mantep gitu Mantep ya? bawahnya. Kalau Apa, handlingnya anteng gitu juga, ya? iya, Nah. handlingnya juga napak gitu. Jadi nggak goyang-goyang banget, stabil lah. Tenaga juga ada. Tenaga dari awal sampai akhir adalah. Gantian. Next gimana next? Ah. Next gimana next? Kalau next Next, kayak next aja next. kalau next
kayak Beat lah, ramping tapi ya yang nggak gitu ada tenaganya sih sebenarnya, cuman Dia sampai bingung lu mau ngomong apa iya, gitu. Udah bingung loh, gimana nih Lex? terus kalau aku kurang nyaman dengan posisi duduk dan apanya pairnya shock, Ya, shocknya. jadi kurang nyaman di aku. Tadi juga katanya mental ya? Mentah wah, Agak kental ya. Iya. Aduh, ngeri jauh saya, banget. kagak napak saya kalau di Os naik. undangan loh, undangan loh. Jadi Pak. Suzuki prefernya main apa aja? Oh. Gesek saja deh, kayak bisa udah ngantuk tuh. Setuju. Aduh, Tuh ya, dengerin ya. Suzuki Boleh Indonesia. deh. Gesek aja deh di update. Itu saya akuin itu. Nah, sekarang poin yang gue suka nih. Soal fuel consumption. Nah, hasilnya segini. Yes, kan? Gue menang. Sayap mengepak. Ya kan, Sharon? Tanya Betul. deh sama ridernya tanya. Emang deh. gue akuin Beat menang Ya. kalau untuk fuel consumption. Tapi gear gimana? Ya. Gear sebenarnya nggak boros-boros banget, cuman mungkin karena tenaganya gede, jadi keasikan ngegas. Jadi sebenarnya ya tergantung orang sih, Tuh. gimana cara bawanya. Tuh. Kalau Ya, emang yang Karena ngebut-ngebutan, asik motornya. Nah, sifatnya Honda makanya itu nggak ada tenaganya karena diiriti. Nggak asik. Irit. tapi kayak jadinya. kecekek motornya. Ya iya sih, tapi kan irit kan. Irit Kasian kan? kayak dili. Irit Irit, kan? irit, Irit. irit. Aku akuin. Next dong. Next. Oh, gitu doang. Agak. Ya udah. Next juga irit, Tapi Irit kan. Tapi apa ya? Bingung bahkan bingung. Ada tenaganya, bukan nggak ada. Cuman ya irit. ya sebenarnya irit, masalah irit nggak irit kan teknologinya banyak tuh ya, core, terus start stop sistemnya juga Ya. kan, itu juga dibikin buat irit kan, dan ada eco indikator tuh Eco-indikatornya, buat tuh. tahu performance optimalnya kalau lagi riding. Riding. Nah kalau kita nyalain pas eco indikatornya nyala tuh motor tuh optimal Optimal. jadinya ya kan? tuh, ya otomatis fuel efisiensinya bisa bagus. Nah, jadi eco indikator itu fungsinya buat nyekolahin tangan kalian. Betul. Biar nggak bandel sebenarnya. Biar nggak bandel. Gitu. Ujung-ujungnya sih sebenarnya itu. Tapi nggak bakal dilihat juga sama orang. Itu indikator. Yang penting ngegas. Yang penting ngegas. Oke, yang penting gas tuh. Oke oke, jiwa motornya ada. Iya kan? Yang penting ngegrinding. Lagian naik motor nggak mau beli bensin. Mending nyari gebetan aja yang banyak. Kan situ cowok, mau juga cewek nyari gebetan banyak. Biar jemput-jemput terus. Tuh. Iya benar juga. Itu trik ya. Nah, itu triknya. Jadi lewat hasil pengetesan fuel consumption, sekarang coba kita konversiin dalam bentuk rupiah. Ya tetap aja, Beat jadi yang paling hemat pengeluarannya. Yes. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, gap pengeluaran per harinya kecil banget. Bayar parkir motor aja kagak sampai. Sekarang gantian part yang paling gue suka. Aduh, apa? Performa nanjak. Ah. Nah, Yalah. untuk lebih jelasnya karena yang nanjak sendiri, tadi Sharon yang bahas, monggo dijelaskan. Jadi aku bahas gear dulu kali Ya, ya. boleh. Ya, boleh. Kalau Harus dong. gear susah ya. Kalau gear kan cc-nya paling gede. Jadi nanjaknya enak gitu loh, ada powernya gitu. Dan napak stabil, enggak. Apalagi tadi agak-agak bebatuan, jadi ya stabil gitu. Pede ya? Ya pede. Jalan Naik naik aja. Kelihatan kok gitu. tadi kita ngeliatin juga, pede. Mantep. Kalau Beat? Tapi curang deh 125 cc. Kalau Beat kan Kalau 109 cc kan. Beat Ya, gimana? tapi kan Beat kan menang fuel consumption. Ah, iya sih. Kalau Beat tadi awal-awal ada tuh tenaganya. Pertengahan pas agak nukik agak deg-degan saya. Bisa deg-degan loh. Nggak perlu kedufan. Ini naik Tinggal naik ya. Beat. Nggak perlu kedufan, tinggal naik Beat. Gak Ya perlu kan? cari cowok, bisa deg-degan sama motor. Ini naik gaya nih ya di motor ya. Ya udah lah, Ya. gas aja dah. Mau sampai mentok. Buat kalian yang nyari trail tuh ya. Nah, terus Tapi pas tadi agak gelombang berbatuan masih oke masih untuk stabil. kenyamanannya, masih stabil. Saya masih napak. untungnya masih napak. Iya, masih napak dan nggak ngerasa danger gitu. Jadi Oke. ngerasa Masih safe, aman. ya. Next Kalau dari dong, Honda. next. Kalau yang di ujung, Aku nggak enak deh ngomongnya. Nggak enak mulu. yang enakin lah. Kalau Belum next, ngomong udah nggak enak. sebenarnya kalau next pas nanjak agak lebih ngisi dibanding Beat pas nanjak. Oke. Tapi pas ketemu jalan bebatuan, wow. Mental. Wow. Speechless. Saya Speechless. kayak lagi main trail off road, you know. Gredek mental. Hampir jatuh saya. Ya kan, jadi Suzuki bagusnya lanjut buat GSX aja, sama Hayabusa. Sumpah. Udah itu udah paling oke lah itulah. Nah,
Kalau boncengan ekstrim, tadi Martin sama beruang kita tersayang, Grady. Gimana Tin? Ceritain. Tadi sih emang beratnya sih sebenarnya nggak wajar sih. Bawa vario. Motornya itu cuman 100 kiloan, paling lebih dikit. Gue 70-an. Yang dibonceng tuh lebih berat dari motornya. Jadi tuh rider sama yang dibonceng mungkin 180-an lebih kali ya. Untung bukan aku Gitu. yang bonceng loh. Untung Kalau bukan aku yang kamu. bonceng standing aja. Naik. Bener, tadi pas gue nyobain ya, si Beat sama Next itu sebenarnya udah agak ngangkat-ngangkat tuh roda depannya. Ngeri banget tuh. Udah nggak timbang ya? Dan di titik terakhirnya agak Iya, ngos-ngosan yang ya? di posisi terakhir tuh udah ngangkat-ngangkat. Tapi surprisingly si gear enggak loh. Nah, mungkin masalah distribusi bobotnya Ya. Dan Iya. tapak ban mungkin dia bisa lebih antep kayaknya ya. Iya. Jadi secara geometri kayaknya dia lebih napak. kalau nggak salah. Betul. Nah, untuk engine-nya ya jelas sih. Si gear Ya. itu berat sih berat, tapi nggak keteteran, masih nanjak terus sampai atas gitu. Si Beat itu deg-degan banget cuy. Udah hampir berhenti tadi. Tapi memang si Beat ini keunggulan dia overstroke-nya itu. Jadi di RPM yang rendah banget tuh memang masih ada torsinya. Akhirnya nyampe. Si Next sih sedikit lebih Di bawahnya. berat di lagi bawahnya. malah. Iya. Lebih berat. Ada sedikit di bawahnya lagi. Itu juga udah was-was banget lah. Nah, itu pertimbangan buat kalian yang punya rumah di daerah tanjak-tanjakan. Iya. Lagian siapa sih yang naik motor kecil gitu boncengan sama beruang? Ada yang bawa kulkas loh. Iya loh. Iya Jangan ini udah baru kulkas. Iya sih. Kulkas apa dulu? Dua pintu ya? Dua pintu apa satu Dua pintu? pintu apa satu pintu? Atau yang 2 meter? Beda. Nah, sekarang kita rekap aja nih ya. Kita rekap semuanya dimulai dari desain dulu nih. Nah, pertama-tama gue dulu ya ngomong ya. Boleh, Oke. desain. Kalau Beat, emang kan desainnya udah mulai sama kayak si kakaknya ya kan. Jadi Honda udah mulai keluar nih identitas desainnya ya kan. Udah stema, sudah Ya, sejalan. udah stema. Kalau Gear gimana? Kalau gear, kalau gue lihat dia masih punya darah maksinya. Dan untuk pertama kali gue ngeliat sebuah motor menggabungkan antara desain sama fungsionalitas, blend in dengan bagus. Double hooknya, segala macam, cladding-claddingannya, bikin dia kayak utility, kayak SUV lah sebenarnya kalau gue bilang. Jadi SUV-nya iya. motor lah ibaratnya jadinya. Dan sekaligus melengkapi generasi 125 yang lainnya jadinya. Oke, nah kalau Suzuki bagaimana? Kalau Next, seperti biasanya Suzuki, desain depan sampai belakang nggak nyambung. Konsisten ya Suzuki. Konsisten. Konsisten. Ini kan khas. limited edition. Waduh. Dari sini punya ciri khas. Ciri khasnya sih. Jangan sampai Next Carlos jadi Gear Carlos. Oke, lanjut. Lanjut ya, jadi kesimpulannya sebenarnya balik lagi ya. Kalau kita lihat secara value-valuean, ya kalian tidak bisa menolak dong. Gear Ya. value for money-nya paling bagus kalau menurut aku juga. Karena gimana pun juga, feature, desain baru, terus practicality, segala macamnya juga punya CC paling gede, performanya juga paling oke, cocok buat komuter juga cocok, buat orang yang mau pergi agak jauh nih, kayak agak touring jauh-jauh aja, itu juga cukup cocok. Dan dia unik ya, karena dia pakai 125 cc melawan rival-rivalnya yang cc-nya di bawahnya dia. Jadi dia mencoba menaikkan level si segmen entry level ini level ya? menjadi ke 125 cc. Oh, oke. Nah, Seperti itu. kalau Beat nih ya, Beat itu cocok untuk kaum urban nih yang commute di dalam kota, dari fitur, dimensi, sampai fuel efisiensi. Dia bagus nih buat kalian yang Compact. mau. Nah, compact kan? Butuh compact. Compact. Ya, jadi enak buat sleep-sleep dalam kota. Buat kalian yang mau pakai dalam perkotaan, Beat masih cocok. Betul. Irit lagi. Iya, tambah irit. Menghemat uang. Kalau Suzuki Next? Kalau next, Next, sebenarnya sih nggak jauh-jauh sih sama si Beat ya. Cuman memang dia agak minim fiturnya. Terus ya banyak lah kurangnya. Aduh, tuh. banyak kok kurangnya. Tapi kalau kalian nggak pengen motor yang pasaran, pengen punya motor yang rare, ya pilih Suzuki Next. Eksklusif. 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 Limited edition. So, itu aja dari Autored Max. Jangan lupa subscribe, komentar, dan juga nyalakan loncengnya. Gua Bagas. Gua Audi. Gue Martin. Saya Sharon. Kita pamit undur diri. Thank you. Thank you. Tapi sebelumnya, Sharon, yang menang siapa jadi? Kalau menurut aku sih Ya kalau aba-abanya biar gue siap ngerekam. Ayo. Ayo. Lu nanya. Oh. Pokoknya udah gue Bagas.